Baik, saya Andrew Asia Simatupang, NIM 2381023, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tugas Matematika 1 tentang sistem bilangan komputer. Dan saya membuat PPT ini saya meminjam untuk bahan saya menjelaskan. Baiklah, yang pertama, sistem bilangan yang baik digunakan pada manusia biasanya adalah bilangan desimal yang dimana mempunyai 10 macam simbol, yaitu dari 0 sampai 9. Tetapi logika komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan, yaitu off dan on. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary, yang hanya menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai. Sistem bilangan ini menggunakan suatu bilangan dasar basis yang tertentu. Sistem bilangan mempunyai 4 jenis, yaitu desimal, basis 10 yang seperti saya bilang tadi yang sering kita gunakan, dan kedua binary atau basis 2 yang hanya memiliki dua basis, yaitu 0 dan 1. Ada oktal basis 8 dan heksadesimal basis 16. Jadi di sini tugas saya adalah saya hanya disuruh membahas tentang desimal basis 10, binary basis 2 dan heksadesimal basis 16. Pertama, basis 10. Basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal dan dapat juga berupa pecahan. 2. Basis binary. Dalam sistem binary mempunyai simbol angka numerik hanya dua simbol, yaitu 0 dan 1 seperti yang saya bilang tadi. Sini saya tidak bahas, saya akan lanjut langsung ke heksadesimal. Heksadesimal mempunyai simbol numerik sebanyak 16 buah, yaitu 1 sampai 10, tetapi lebih dari 1 sampai 10 dia diganti dengan huruf, yaitu A, D, F, A, B, C, D, E, dan F. Nah, basis 16 heksadesimal tadi okay. Lalu sistem heksadesimal atau basis 16 mempunyai simbol numerik sebanyak 16 buah simbol. Dan 1 sampai 10 tetap memakai simbol angka, tetapi lebih dari 10 dia memakai huruf, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Dengan nilainya masing-masing A adalah 10 desimal, B sebagai 11, C sebagai 12, D sebagai 13, E sebagai 14, dan F sebagai 15. Jadi urutannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara mengkonversi desimal ke binary? Yang pertama adalah, sebentar saya pointernya, laser pointer, ya. Nah, yang pertama, di sini ada contoh, kita disuruh mengkonversi desimal 77 ke binary. Oke. Yang pertama kita membagikannya dengan basis dari si binary tersebut, yang dimana basis binary adalah 2. Jadi contohnya 77 bagi 2 adalah sebenarnya 38,5. Nah, tetapi dalam kasus ini karena dia harus genap, jadi kita menggunakan bilangan atau angka yang mendekati 77 jika dibagi 2. Dapatlah 38. 38 bagi 2. 38 dikali 2 adalah 76. Jadi adalah 76. Jadi karena jarak atau selisih antara 76 dan 77 adalah 1. Jadi sisanya kita taruh di sini, sisa 1. Begitu sampai seterusnya. 38 bagi 2 adalah 19, sisanya 0 karena dia genap, habis dibagi 19, tidak ada sisa jika kita bagikan. Seperti contoh di kalkulator, kita membagikan
contoh 77 bagi 2 kan 38,5. Nah, itu kan ada sisanya. Tetapi kalau 38 bagi 2 tidak memiliki sisa, langsung 19, tidak memiliki koma atau apapun di belakangnya. Oke, sampailah seterusnya sampai ke tahap terakhir 2 bagi 2, itu sisa sebagai 1 dan sisanya adalah 0. Oke, jadi hasil dari 77 desimal adalah 10011001 binar. Oke, ini yang seperti yang tadi. Kita lihatkan saja. Desimal ke oktal. Nah, desimal ke oktal kita bagikan dengan 8. Karena apa? Karena 8 adalah basis dari oktal. Jadi 77 bagi 8 adalah 9. Sisa 5. Dimana kita tahu 9 kali 8 adalah 72. Nah, 72 selisihnya dengan 77 adalah 5. Jadi sisanya adalah 5. Sampai terakhir sisa 9 bagi 8 adalah 1 dan sisanya 1. Jadi 77 desimal di bilangan oktalnya adalah 115. 115 di bilangan oktal. Desimal ke hexadesimal adalah kita membagikannya ke 16, dapatlah hasilnya 4 dan sisanya 13. Jadi 13 ini tadi kita bilang sebagai D. Nah, jadi nilai bilangan desimal 77 adalah 4D di bilangan heksadesimal. Nah, ini jika kita mengkonversi bilangan binar ke desimal dengan cara menggunakan bantuan tabel di bawah ini, yaitu dengan pangkat, desimal, dan binar. Ini bilangan yang sudah ditentukan ya. Contohnya 2 pangkat 0 adalah 1, desimalnya 2, tetapi binarnya 1. Nah, jadi setiap pangkat ditambahkan bilangan 0 di belakangnya. Jika ini dia dengan angka yang sudah ditentukan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini jika kita ingin mencari 1011 100, kita menggunakan rumus yang di tabel tadi ya. Nah, rumus di tabel ini. Nah, kita harus mengurutkannya sesuai. Jika misalnya ini kan 1, kita membuatkan 1, 0 sampai sini. Lalu ini 0 kan, jadi jika ini 0 berarti ini 0. Nah, ini 1. Nah, kita naikkan ini 1 ke sini, lalu sisanya 0. Ini 1, 0, 1, 0. Nah, sampai begitu, jika sudah di sini tidak ada lagi, berarti ini terakhir. Nah, jadi 100 ini tadi berapa di bilangan desimal? Misal 100 tadi adalah ini 4. Oke. Jadi 1000 adalah 8. Selanjutnya 16, 64. Lalu kita tinggal jumlahkan, dapatlah hasilnya 92 di bilangan desimal. Jadi 10111000 adalah bilangan desimal di 92 di bilangan desimal. Bagaimana cara binar ke oktal? Nah, binar ke oktal kita harus kita harus membagikannya, mengelompokkan angka-angka ini menjadi 3 bagian dalam satu kelompok. Nah, misal di sini ada 1011 100. Jadi kita membagikannya menjadi 3 kelompok. Tetapi di sini karena dia kurang dari 3, kita bisa menuliskannya 1 saja di sini. Nah, caranya adalah saya mencontohkan yang bagian ini saja ya, bagian ini. 100 kita kalikan dengan basisnya binar. Basisnya binar adalah 2. Lalu 1 dikalikan dengan 2. Aduh. Oke, itu apa ya? Lalu 0 dikalikan dengan 2. Lalu 0 dikalikan dengan 2. Maaf, ini susah memang. Ini 0 ini adalah 0 yang pertama ini. Dan 0 yang ini adalah 0 yang kedua. Dan 1 adalah yang ini. Nah, ini lalu ditambahkan. Dan ini juga ditambahkan. Lalu kita pangkatkan berurutan mulai dari 0. Ini pangkat 0. Ini pangkat 1. 1. Ini pangkat 2. Nah, 2 pangkat 0, 1. Tapi karena dikalikan dengan 0, dia hasilnya 0. Begini juga, setiap hasil yang dikalikan dengan 0 adalah 0. Nah, dapatlah yang ini yang bisa kita kalikan. 2 pangkat 2 adalah 4. Dapatlah hasilnya 4. Ini juga begini. Ini juga caranya sama seperti ini. Tinggal dikalikan dengan basis 2. Dapatlah hasilnya 3. Lalu 1 ini langsung kita turunkan. Jadi dapatlah hasilnya 134 di bilangan oktal. Begitu. Lalu, konversi bilangan binar ke heksadesimal. Kalau tadi di oktal kita membagikannya menjadi
3 digit. Sekarang kita membaginya menjadi 4 digit. Nah, sama seperti tadi, kita membagikannya, mengelompokkannya. Oke, saya contohnya. 1 kali 2, 1 kali 2, 0 kali 2, 0 kali 2. Nah, tambah, tambah. Oke, pangkatkan 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, dapat hasilnya ini sudah tentu 0. Ini juga sudah tentu 0, coret 0. Lalu 2 pangkat 2 adalah 4. Oke, 4. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi 8 tambah 4 adalah 12. Nah, 12 di apa tadi? Di rumusnya adalah dari 10 A, B adalah 11, C adalah 12. Dapatlah C. Nah, 101 sama kita mengerjakannya seperti ini. Sama kita mengerjakan seperti ini, dapatlah hasil 5. Jadi 101 1100 binar adalah 5C di bilangan heksadesimal. Oke, oktal saya tidak bahas karena bukan bagian saya. Jadi binar ke oktal sudah. Oke, ini binar heksadesimal juga barusan sudah. Oktal ke binar tidak saya bahas. Begini juga tidak bahas. Nah, heksadesimal ke bilangan binar. Oke. Kita menggunakan tabel ya. Sebentar, nah, ini. Tadi maaf, dari heksadesimal ke binar. Saya mau cari dulu menggunakan tabel. Nah, ini di heksadesimal. Jika dia A 100 1010 begitu sampai seterusnya. Oke, kita cari ke ini heksadesimal ke di sini dibilang ADE. ADE ini berapa binarnya dari ADE? Oke, kita catat coba. Kita catat ADE ya. Nah, ini ya. A dia 1010 100 101 1010, D-nya 1101 dan E-nya 1110. Oke, coba kita lihat apakah benar. Ya, ini pertama benar 1010. Lalu ini 1101, lalu ini 1110. Oke, benar. Lalu heksadesimal ke oktal. Nah, heksadesimal ke oktal kita harus mengkonvert dulu ke bilangan heksadesimal tersebut ke bilangan binar. Lalu kita mengkonversinya lagi ke bilangan oktal. Jadi 2 kali proses ya. Nah, kita lihat coba di tabel tadi F itu berapa di bilangannya binar. F di bilangan binar adalah 1111. Oke, dapat 1111. Karena heksadesimal, jadi kita menambahkan 4 lagi 0 di depannya. Jadi 0001 untuk terakhir ya. Supaya dia genap 4 digit. Lalu kita membagikannya 33 digit. 33 digit karena binar oktal 3 digit. Dapat hasilnya ini 1, ini 6 dan 3. Jadi bilangan heksadesimal F1 adalah 361 di oktal. Lalu heksadesimal ke desimal adalah untuk mengkonversi bilangan heksadesimal ke desimal, kita harus melakukan bilangan heksadesimal yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing digit bilangan dengan position value-nya. Misal C54. Pertama adalah 4 dikali 16 ini dapat dari sini. 5 dikali 16 dapatnya dari sini. 5. 16 dikali C. Ya, 16 dikali C dapat dari sini. Lalu kita pangkatkan pertama 0, 1, 2. Nah, dapat hasilnya kalau ini adalah 1, 4 kali 1 adalah 4. Ini hasilnya 16 tetap. 5 kali 16 adalah 80. Ini dapat 16 pangkat 2, hasilnya adalah 256. Lalu 256 langsung dikalikan ke 12 adalah 3072. Kita tambahkanlah hasilnya semua ini, lalu dapat hasilnya 3156. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan.
Jika teman-teman ingin mendownload PPT dari yang saya bahas ini, saya mencantumkannya linknya di deskripsi, dan saya menggunakan ini hanya untuk tugas saja. Terima kasih.